Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Ya teman-teman, kembali lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada pagi hari ini ya. Dengan saya Tian Trianistiati yang akan menjadi host di acara podcast kali ini. Tentu teman-teman di sini agak penasaran mungkin ya, kenapa kok balutan bajunya itu agak-agak berbeda dari biasanya gitu. Mungkin di sini terlihat narasumber kita nggak pakai pakaian formal atau seragam-seragam pada umumnya, tapi cantik-cantik sekali dengan balutan kebaya itu ya teman-teman. Sahabat-sahabat Bawaslu, kita pada hari ini akan memperingati Hari Kartini sehingga kita akan menghadirkan narasumber-narasumber ataupun sosok perempuan-perempuan hebat untuk kita bincang-bincang pada hari ini. Oke. Tema kali ini adalah Bincang Perempuan Penyelenggara Pemilu. Untuk kita perkenalan terlebih dahulu ya dengan sosok-sosok perempuan hebat. Itu di samping saya ini yang pertama ini ada Ibu Dian Kartika Wulandari Esos selaku anggota KPU Kabupaten Wonosobo. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Ya Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Ya. Puasanya lancar ya Bu? Alhamdulillah sejauh ini lancar Mbak. Ya. Kemudian narasumber yang kedua kita ada Ibu Yusi Arufah AMDkom selaku anggota KPU Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Iya. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Eko Vivin Haryanti SHMH selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Mbak Tia. Mana? Sehat juga. Alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah ini insya Allah. Ya sahabat-sahabat Bawaslu, kita sudah kedatangan 3 narasumber yang akan berbincang-bincang seputaran apa sih peran perempuan, terutama menjelang penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Tentu kita tahu ya bahwa perempuan itu selalu dilibatkan, terutama kepesertaannya. Tidak hanya dalam hal-hal lain, tapi juga khususnya di penyelenggaraan pemilu. Kalau kita lihat sendiri flashback mungkin ya, dengan sosok Ibu Kartini yang telah memperjuangkan emansipasi atau kesetaraan di kaum perempuan, itu tidak ada halangan lagi sekarang untuk kaum perempuan itu berkontribusi khususnya untuk penyelenggaraan pemilu sendiri. Baik Ibu, di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 itu sendiri kan juga disebutkan ya Bu ya, kalau baik itu Bawaslu ataupun KPU itu sekurang-kurangnya atau sedikit-sedikitnya harus keterwakilan perempuan 30% gitu ya. Jadi di sini saya ingin bertanya-tanya nih Bu, terkait kapan pertama kali Ibu bergabung menjadi penyelenggara pemilu khususnya di KPU Kabupaten Wonosobo untuk Bu Dian sendiri. Terima kasih Mbak Tia. Saya pertama kali menjadi anggota KPU di tahun 2013. Jadi ini periode saya yang kedua ya. Periode pertama 2013-2018. Kemudian menjadi anggota KPU lagi di 2018, insya Allah sampai 2023 ya. Awalnya penyelenggara pemilu itu jadi memang benar-benar hal yang baru gitu ya. Karena sebelumnya saya belum pernah menjadi penyelenggara pemilu. Kalau pada waktu saya mendaftar pada periode dulu itu pengalaman kepemiluan belum wajib gitu ya kan. Iya. Kalau itu sudah disyaratkan mungkin saya juga nggak lolos gitu, karena saya nggak punya basis penyelenggara sebelumnya. Jadi memang benar-benar baru sekali saya Pure berarti ya Bu ya, dan langsung jadi anggota KPU. Itu juga orang kerja tuh udah sambil belajar, udah sambil lari lah. Learning by doing gitu ya, istilahnya. Karena begitu saya masuk, momen yang pertama saya hadapi adalah pileg. Kita tahu sendiri lah kalau pileg itu tahapannya yang paling kredit ya kan. Ngurusi pendaftaran caleg, segitu banyaknya, harus verifikasi, kemudian logistik itu juga luar biasa kan. Kotak suara segini banyak, distribusinya harus seperti apa, dan itu hal yang baru sekali. Tapi untungnya dukungan teman-teman KPU yang lama dan juga teman-teman sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo luar biasa sekali membantu gitu. Jadi saya harus belajar nih gimana caranya supaya cepat mengejar
hal-hal baru yang saya belum pernah alami gitu kan ya. Jadi itu, dan dulu saya pertama divisi keuangan dan logistik, ngurusi surat suara, kotak suara, distribusi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya saya pindah divisi ke divisi program daring lah data pemilih itu sampai sekarang. Nah yang di 2018-2023 masih di divisi yang sama, perencanaan data dan informasi. Nah itu mungkin sahabat-sahabat Bawaslu agak penasaran gitu terkait divisi Datin dan perencanaan data dan informasi. Ya, itu bisa diceritakan sekilas atau sedikit tentang divisi perencanaan data dan informasi. Perencanaan dulu ya Mbak ini. Jadi perencanaan di divisi kami itu merencanakan anggaran dan semua perencanaan kami gitu. Jadi sebelum tahapan kita biasanya menyusun perencanaan seperti apa. Terkait rancangan anggaran juga kami yang menyiapkan kegiatannya apa saja, kemudian struktur anggarannya seperti apa, kegiatan berbasis anggaran seperti apa, yang tanpa anggaran seperti apa, kegiatannya kami yang mengelola. Kemudian data, di situ data itu termasuk di dalamnya ada data pemilih, pemutahiran data pemilih dari awal sampai akhir juga di kami gitu kan. Kemudian bank data KPU Kabupaten Wonosobo itu ya di divisi kami, karena data dan informasinya di kami. Jadi kalau orang dari luar datang mencari data ya datanya ke kami, kemudian nanti mengisi PPID itu apa yang diminta, nanti kami yang menentukan data. Jadi teman-teman semua yang di fullkan ke kita, jadi bank data itu, jadi kalau ada permintaan data biasanya langsung ke kami. Terima kasih. Wah, luar biasa ya Bu ya. Lengkap sekali ini. Kemudian kita beralih ke narasumber yang kedua, itu Bu Yusi. Sama halnya tadi seperti Bu Dian, kalau dari Bu Yusi sendiri pertama kali gabung menjadi penyelenggara pemilu khususnya di KPU Kabupaten Wonosobo itu sejak tahun kapan? Terima kasih Mbak Tia. Kalau Bu Dian kan cukup senior saya. Saya ini untuk lebih menghormati kan kalau senior aja ya. Kalau beliau sudah 2 periode, kalau saya ini periode yang pertama Mbak. Jadi anggota KPU itu masuk tahun 2018 ya sampai 2023 insya Allah ya. Tapi sebelumnya saya juga pernah jadi penyelenggara. Kalau dulu memang kan belum ada untuk syarat kepemiluannya. Nah, untuk kemarin sudah ada syarat kepemiluan, maka saya masuk ya dari KPU itu dulu 2015. Saya awalnya sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan ya. Kalau Bawaslu punya Panwascam, KPU punya PPK. Jadi saya gabung jadi anggota PPK di Kecamatan Mojo Tengah. Kebetulan waktu itu juga jadi anak buahnya beliau juga. Masih di divisi Mutalim Mbak lah itu mengurusi daftar pemilih. Kemudian setelah 2015 kan pemilihan bupati dan wakil bupati ya. Nah, kemudian ada lagi 2018 sampai 2019 itu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan juga lanjut di pilihan legislatif. Cuma untuk pilihan legislatif dari PPK saya harus berpindah di KPU, dan ini untuk penyelenggaraan di tingkat KPU juga meskipun sudah ada sedikit bekal, tapi hal yang baru juga karena di sini ternyata pembagian divisinya juga lebih banyak gitu ya Bu ya. Itu untuk yang pengalaman saya ya seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Kemudian kita bergeser lagi agak yang paling pojok itu ya, yang pakai baju hitam-hitam. Ibu Eko Vivin Haryanti SHM Bu. Sama halnya tadi mungkin Bu Dian sama Bu Yusi kan selaku anggota KPU ya Bu ya. Kalau Bu Vivin sendiri selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo Bu. Kapan pertama kali Ibu bergabung menjadi penyelenggara pemilu? Terima kasih Mbak Tia. Sebenarnya kalau bicaranya kapan itu berarti kita harus menurut sejarah. Karena agak lumayan. Mungkin ya bagi teman-teman semua yang paham atau mengetahui kami, mungkin kami sudah agak lumayan lama ya untuk berkecimpung di dunia penyelenggara pemilu khususnya di pengawasan. Jadi sebenarnya di awal itu mungkin tadi Mbak Dian itu menyampaikan baru 2 periode ya. Kalau mungkin di periodisasi mungkin ya banyak banget ya. Salah ya. Jadi diawali pada tahun kurang lebih 2007-2008. Pada saat itu saya tidak tahu tentang penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu.
Hanya pada saat itu dari ketidaktahuan saya menjadi tahu karena pada waktu itu ada yang menyampaikan untuk memerlukan keterpenuhan kuota untuk pengawas pemilu lapangan. Kalau dulu masih PPL, sekarang udah PKD ya semuanya ya, udah PKD. Jadi pada waktu itu diperlukan keterpenuhan di kecamatan kami ya, tempat tinggal itu ada desa kami juga masih kekurangan PPL sehingga kami ditunjuk. Nah disitulah mungkin awal saya itu mengetahui ini penyelenggara pemilu khususnya pengawas pemilu. Itu berjalan kurang lebih sampai 2010. Tidak salah ya, di situ 2010. Kemudian setelah vakum beberapa lama sama. Setelah itu karena basic saya praktisi hukum, otomatis saya tidak berpikir lagi akan menjadi penyelenggara pemilu atau tidak, udah kami anggap itu sebagai pengalaman saja. Namun demikian pada tahun 2012 kurang lebih ada yang menawari lagi, mengajak untuk mencoba masuk ke pengawas pemilu lagi, tapi di tingkat kabupaten. Pada waktu itu dengan pegal seadanya, dengan pengalaman di PPL ya, kemudian saya mencoba untuk masuk dan alhamdulillah bisa masuk di jajaran pengawas pemilu Kabupaten Wonosobo tahun 2012 kalau tidak salah itu pelantikannya ya, tahun di bulan November. Sehingga karena dulu masih ad hoc, badan ad hoc ya, belum seperti saat sekarang ini, sehingga setiap momen penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu kan kita ada jeda batas waktunya. Nah disitulah setiap kita mau berganti pemilihan atau penyelenggaraan yang lain, kami harus melakukan evaluasi dan pendaftaran ulang kembali. Disitulah mungkin ada keinginan yang mendorong saya terutama dalam hal ini untuk mencoba, alhamdulillah masih bisa memberikan kontribusinya sampai pada akhirnya karena ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kami bisa menjadi permanen ya, alhamdulillah juga mencoba mendaftar masih bisa diterima sampai. Alhamdulillah ya, perjalanan yang sangat Dari panjang. PPL dari PPL tahun 2007. 2007. Ini sahabat-sahabat pasti tertarik ya. Sebagian besar mungkin bagi kaum perempuan atau cewek-cewek gitulah ya istilahnya, itu kan lebih tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan mungkin yang kantoran gitu ya Bu, yang ber-AC, sedangkan penyelenggara pemilu sendiri kan kita tahu ya Bu, pada saat tahapan itu kan benar-benar effort, tenaga, waktu, semuanya kan dicurahkan ya, apalagi tidak ada istilah weekend gitu ya Bu, waktu pada saat tahapan gitu ya. Itu alasannya apa Ibu? Sehingga ibu-ibu ini bisa tertarik untuk bergabung menjadi penyelenggara pemilu. Bisa dari Ibu Yusin dulu mungkin Bu. Ya, tak cerita dulu ya Mbak. Iya, Karena kayaknya juga panjang. Kalau bagi saya pribadi, memangnya awalnya ketika saya bergabung menjadi penyelenggara itu saya benar-benar buta. Apa sih penyelenggara? Kami disebut PPK ya, waktu itu ada pembatasan maksimal 2 periode. Nah, sedangkan di Mojo Tengah sendiri habis jadi 5 orang jadi anggota PPK itu habis semua. Dan ketika kami masuk, saya juga berkenalan dengan orang-orang yang baru, bahkan dari penyelenggara yang di PPK sampai dengan PPS, malah kadang kita belajar sama teman-teman yang ada di bawahnya. Tapi itu juga tidak kemudian mengubah ketertarikannya. Jadi semakin kita belajar, semakin tertarik. Dan yang paling membuat saya tertarik itu adalah bahwa dengan penyelenggara pemilu yang pertama kita salah satunya menjadi bagian dari warga negara yang baik ya. Betul sekali, sukseskan terjadinya demokrasi di negara kita. Kemudian kalau yang kedua, karena di situ ya kita bersosialisasi dengan banyak orang, dengan kegiatan organisasi, kemudian ada dengan mungkin fintech kan. Itu saya yang paling senang bisa nambah dulur gitu. Apalagi kalau kemudian pas lagi datang ke desa-desa dan monitoring ibaratnya gitu ya Pak ya. Itu kan mereka juga menyampaikan apa sih kendala-kendala yang terjadi di sana, dan kemudian bisa sharing dengan mereka juga, dan akhirnya kita bisa merasakan apa yang selama ini kita nggak tahu, ternyata bisa kemudian kita merasakan. Jadi seperti itu. Nah, bagi saya suatu hal tersebut adalah suatu pengalaman yang luar biasa ya, petualangan ya gitu. Mungkin kalau orang lain melihat wanita itu agak feminin, kemudian ya seperti itu, tapi bagi kami hal seperti itu adalah suatu pengalaman yang
baru dan juga petualangan. Jadi ketika bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, kemudian pasti ada masalah yang akan datang dan gimana kita harus mencari solusi lah. Itu salah satu yang membuat kita tertarik. Jadi nggak kemudian datar gitu ya, flat gitu nggak, tapi ada selalu lika-likunya yang bikin kita selalu semakin tertarik. Berarti nggak jadi hambatan gitu ya Bu, maksudnya dengan pola sistem pekerjaan mungkin yang agak berbeda gitu, tapi kalau justru memacu gitu ya, memotivasi untuk lebih tertarik gitu ya Bu ya? Ya seperti itu ya. Itu juga bagian dari dukungan keluarga juga ya. Jadi memang keluarga juga mendukung apa yang kita lakukan, karena alhamdulillah selama ini keluarga juga tidak kemudian memandang perempuan dari seperti orang-orang di masa lalu, tapi memang perempuan juga punya peran yang sangat penting untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Menyambung dari jawaban dari Bu Yusi itu ya kan, peran perempuan juga sangat penting gitu ya Bu ya. Jadi saya mau tanya nih sama Bu Vivi, Ibu, kira-kira seberapa besar sih peran perempuan khususnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu? Kalau kita berbicara peran perempuan di dalam penyelenggaraan pemilu, ini tentunya juga sangat besar ya. Karena kaitannya sekarang ini kan dimulainya bagaimana kita gaungkan saat sekarang ini adalah affirmative action. Apalagi affirmative action pada perempuan pada penyelenggara pemilu, ya. Itu sangat kami harapkan. Jadi kita keinginan ada keterlibatan dari perempuan dalam hal ini, untuk antusiasmenya itu ada untuk bisa bergabung, untuk bisa terlibat, untuk bisa masuk menjadi penyelenggara pemilu. Mungkin sejarah hari ini kan kita memperingati Hari Kartini ini ya, Hari Kartini. Tanpa beliaunya, tanpa Raden Ajeng Kartini pada yang dilahirkan 21 April 1879, tidak salah ya, itu mungkin kita tidak akan seperti ini. Ya, sebenarnya cakrawala perempuan, cakrawala pemikiran perempuan itu tidak akan seperti saat sekarang. Kemudian dengan adanya beliau, saya masih ingat kutipan-kutipan beliau banyak sekali itu. Motivasi untuk kita berjuang, untuk kita maju itu kan ada. Selain habis gelap terbitlah terang kan ada. Motivasi yang saya suka itu yang menyatakan sampai kapanpun kemajuan perempuan itu menjadi faktor penting peradaban bangsa. Inilah yang menjadi pegangan kita, bahwa adanya affirmative action yang dimunculkan pada tahun 1979 ya, dari adanya konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Itu kemudian Indonesia juga masuk ke situ, juga bersetuju untuk menandatanginya itu tahun 1980. Ini sejarahnya mungkin ya, affirmative action. Kemudian oleh pemerintah Indonesia diratifikasi menjadi undang-undang nomor 7 kalau tidak salah 1984 itu, yang mengesahkan konvensi tersebut menjadi dasar, menjadi akar semuanya peraturan perundangan yang ada di Indonesia ini, sehingga keterwakilan perempuan, memperhatikan keterwakilan perempuan, komposisi perempuan itu akhirnya ada, termasuk di penyelenggara pemilu. Meskipun tidak harus di penyelenggara pemilu Mbak Tia, tapi harus di semua segmen atau aspek ya. Semua aspek itu kita harus bisa terlibat perempuan di situ. Nah, inilah yang menjadi spirit kita. Spirit awal adanya Raden Ajeng Kartini dulu, perjuangannya seperti apa zaman itu. Kemudian muncullah dari dunia internasional. Akhirnya diakomodirlah oleh pemerintah Indonesia, masuk undang-undang juga, sehingga saat sekarang. Jadi peran perempuan itu sendiri tidak harus dalam penyelenggara pemilu, tidak harus menjadi tidak harus jadi penyelenggara pemilunya dalam penyelenggaraan pemilu, tapi bisa saja menjadi peserta pemilunya. Karena kan kita butuh wakil-wakil rakyat yang dari keterlibatan dari partisipasi perempuan, karena akan membawa kepentingan perempuan. Kemudian yang kedua juga bisa menjadi pemilih. Karena semakin banyak partisipasi dari perempuan itu sendiri, kita berharap bahwa kaum perempuan juga akan berjuang sama-sama untuk memilih dari peserta pemilu perempuan juga, mengakomodirnya juga ya. Nah, disinilah yang perlu kita bantu. Tidak hanya itu, mungkin pemantau juga harus juga sama, itu bisa perempuan juga. Artinya dalam penyelenggaraan pemilu itu bisa pesertanya, bisa pemilihnya, bisa pemantaunya, bisa penyelenggaranya dari perempuan. Jadi
hambatan yang ada, meskipun mungkin dari hambatan dari sisi pendidikan, dari sisi politiknya, dari sisi sosialnya maupun yang jelas kulturalnya, itu bisa kita kesampingkan dengan kita berjuang bersama-sama dan maju bersama-sama. Mungkin di situ. Luar biasa ini. Jawaban sangat memotivasi, khususnya bagi kaum-kaum perempuan yang mungkin di sana masih berpikir dua kali gitu ya Bu ya. Terutama mereka apabila ingin berpartisipasi lebih atau menyuarakan pendapatnya lebih, mungkin masih ada takut-takut itu nggak jadi hambatan gitu ya Bu ya. Bisa ditanyakan ke Mbak Dian ya. Tahun 2019 partisipasi perempuan lebih tinggi kan dari partisipasi laki-laki. Artinya menunjukkan bahwa komitmen konsultansi perempuan untuk mewujudkan demokrasi, pemilu kita yang lebih demokratis ya, itu mungkin cenderung lebih tinggi. Itulah faktor berarti sangat pentingnya peran perempuan di dunia penyelenggaraan pemilu. Baik, ini saya langsung geser ke Bu Vivi, menyambung dari Bu Vivi. Mengenai tingkat partisipasi perempuan tahun 2009 atau 2019? 2019 yang terakhir ya. 2019 itu lebih tinggi ya Bu ya. Bisa dijelaskan mungkin peran perempuan partisipasi. Iya, partisipasinya itu lebih tinggi. Iya, gini, kalau dari jumlah pemilih juga ya, jumlah pemilih perempuan sama laki-laki itu bedanya sedikit sekali. Kalau bilang laki-laki perempuan itu ya persentase itu sebenarnya beda sedikit ya. Kalau dibilang seimbang, hampir seimbang ya. Nah, itu gimana pemilih tadi Mbak Ujung bilang bahwa pemilih perempuan kenapa nggak milih perempuan sih? Kan? Itu jadi tanda tanya kita kenapa kan? Permasalahannya di pemilihnya atau yang dipilihnya? Kan problemnya di situ lah. Itu kalau terkait partisipasi pemilih, rata-rata pemilih perempuan itu biasanya lebih banyak yang hadir ke TPS daripada laki-laki justru. Nah, permasalahannya adalah kenapa pemilih perempuan yang jumlahnya segitu tidak memilih perempuan juga. Kayak di Wonosobo sendiri anggota DPR kan sedikit sekali ya Mbak, yang kemarin cuma 2, yang ini cuma 1 malah ya kan. Nah itu problemnya di mana? Gitu. Misnya di mana sih kalau segitu banyak? Nah itu yang jadi problem dan PR kita, karena di kabupaten sekitar kita ternyata anggota DPR yang perempuan banyak juga gitu. Kalau kita perempuan-perempuan kita padahal Wonosobo itu banyak sekali perempuan-perempuan dan perempuan hebat. Kenapa sih nggak bisa muncul mewakili perempuan-perempuan yang lain? Itu jadi masalah. Nah kemudian tadi anggota DPR itu naik turun ya 1999 itu udah naik tuh tinggi. Kemudian naik lagi turun di 2014, kemudian baru naik lagi di 2019. Itu banyak faktor Mbak, saya bilang. Yang pertama tadi dibahas sedikit sama Mbak Din tentang kultural ya. Banyak hal yang membatasi perempuan dari sistem, dari budaya kultural ya. Nah, itu justru yang jadi dominan kalau menurut saya. Perempuan banyak hal yang dianggap membatasi, kayak misalnya perempuan itu nurut sama suami ya. Kemudian kayak tanggung jawab punya fungsi reproduksi itu loh Mbak. Keluarga itu. Jadi hamil dan mengurusi anak dan rumah tangga itu kayaknya jadi tanggung jawab perempuan saja gitu, padahal tidak. Kemudian dukungan, tadi Bu Yudis juga sudah bilang, dukungan keluarga itu jadi sangat penting ya Pak. Kayak kita misalnya kerja di pulang pagi kalau suaminya nggak mendukung, anak-anaknya nggak mendukung kan kesel ya Mbak. Bingung juga ya. Kalau yang jadi anggota KPU bapak-bapak misalnya di rumah itu istrinya sudah bisa ngurusin anak, masak dan lain sebagainya. Berbeda dibalik kalau posisinya di kita. Nah itu butuh toleransi yang luar biasa dari pihak keluarga gitu, mengerti posisi kita, itu juga dukungan yang luar biasa. Kemudian pada kontestasi yang model Indonesia dengan suara terbanyak itu posisi perempuan dengan kontestasi high cost ya Mbak. Biaya yang luar biasa itu. Perempuan tuh biasanya support dananya tidak sebagus laki-laki. Nah itu juga jadi penting. Biasanya perempuan nyalon duitnya dari suami kan. Jadi kayak itu dia tidak mandiri dari sisi ekonomi. Nah kalau sistem politik Indonesia masih berdiri sistem dengan suara yang menang itu suara terbanyak, berarti itu kan berarti high cost tinggi itu modalnya. Jadi perempuan itu juga kadang-kadang masih belum mandiri dalam hal tersebut. Kemudian ketidaktertarikan perempuan juga terhadap politik gitu kan,
masuk ke dunia politik kayaknya tuh bayangannya politik kayak apa gitu. Masih awam gitu ya. Tapi ke penyelenggara pemilu ya, karena resikonya tinggi. Nah, kalau penyelenggara pemilu itu memang apa namanya kalau saya bilang tadi tantangan, memang luar biasa tantangannya kita ngerasain ya Pak kita sebagai penyelenggara itu. Kayaknya kalau di luar pemilu ya gitu-gitu aja, tapi dinamikanya kita jauh itu luar biasa. Makanya saya alami selama ini adalah setiap pemilu kita kan punya masalah nih. Di pemilu berikutnya sudah kita antisipasi ya Mbak. Nanti kalau ada kampanye kayak gini kita antisipasinya kayak gini. Nanti kalau model money politik misalnya ini antisipasinya pengawasnya. Tetapi begitu pemilu yang berikutnya itu beda lagi Mbak solusinya. Jadi kita harus terlatih gimana nih caranya supaya solusinya apa seperti apa, nggak bisa mengacu pemilu kemarin seperti ini kok, tapi dinamikanya setiap tahapan pemilu itu berbeda. Kita sudah antisipasi dari jauh nih data pemilih harus seperti ini biar tidak terjadi seperti ini, tapi pada waktu tahapannya berbeda lagi. Itu dinamika yang luar biasa. Nah, itu yang kita alami selama ini. Dan terkait partisipasi sih memang masih jadi PR ya Mbak kita. Masih perlu digalakkan lagi gitu ya. Betul. Jadi kalau mau meningkatkan partisipasi perempuan itu harus dari banyak pihak ya. Sistemnya itu sendiri, payung hukum yang memayungi perempuan itu juga harus jelas. Kemudian adanya orang-orang anggota DPR lah, tim sel yang menyeleksi kita itu harus punya ini gender yang baik. Kemudian komitmen terhadap aturan dan regulasi yang menampung aspirasi kita jadi perempuan, dan perempuan itu sendiri harus berani keluar dari zona nyamannya dia. Nggak antung-antung di rumah ngapain sih, cuma aja kita nggak pengen hal yang baru jadi penyelenggara kayak apa ya gitu, nggak pengen kayak gitu ya susah perempuan. Jadi banyak hal yang mempengaruhi partisipasi itu. Itu kan dinamika di luar ya Bu, ya mungkin masih banyak perempuan-perempuan yang takut untuk ikut berpartisipasi ataupun ingin terlibat langsung. Tapi dari sisi internal mungkin Ibu, kan di sini kalau dalam aturan sendiri kan sekurang-kurangnya keterwakilan perempuan di dalam penyelenggara pemilu itu kan 30%. Tetapi terkhusus di Kabupaten Wonosobo, mungkin di KPU Kabupaten Wonosobo dari 5 anggota atau komisioner baru 2. Kemudian di Bawaslu dari 5 anggota baru 1. Nah, itu kira-kira kesulitan apa yang sering dialami Bu ketika harus bekerja di lingkungan yang sebagian besar itu laki-laki? Mungkin dari Ibu Sufi dulu. Ya, kalau berbicara tentang pendidikan ya, posisi kita saat sekarang, memang kita akui penyelenggara pemilu khususnya di pengawas pemilu ya Kabupaten Wonosobo saat sekarang ini kurang dari 30%. Kemudian kalau KPU udah lebih ya Mbak ya, 40%, 1,5 harusnya Mbak. Tidak terpenuhi. Yang pengawas pemilu di Wonosobo itu masih sekitar 20%. Bahkan di tingkat kecamatan kemarin ya, di tingkat kecamatan iya masih minim sekali 11% apa ya. Kemudian di tingkat PKD itu juga kurang lebih 26%. Sehingga memang kita memerlukan benar-benar keterlibatan perempuan khususnya di Wonosobo. Kita harapkan kita ke depan itu bisa lebih antusias lagi untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian apa sih yang apa tadi Mbak Tia? Hambatan mungkin hambatan ya ketika kita harus bekerja di lingkungan yang sebagian besar itu laki-laki, karena kan mungkin sebagian besar orang tahu kalau perempuan mempunyai sisi kesensitifan lebih mungkin daripada laki-laki. Ya, bahasanya baper lebih mudah baper atau gimana itu untuk menyiasatinya tuh gimana Bu, atau ada hambatan mungkin yang dialami selama ini? Kalau hambatan tidak ada ya selama ini dari pengalaman kami ya, saya terutama itu selama beberapa tahun ini ya jadi penyelenggara pemilu terutama pengawas pemilu itu lebih tidak ada. Justru dengan keberadaan kita perempuan di antara para laki-laki ini, kita justru bisa memberikan sedikit katalisator apa ya ibaratnya, ketika mungkin di dalam kita kan dari lima orang ini ya harus melakukan atau membuat sebuah kebijakan atau keputusan menggunakan terjadi perbedaan. Nah, mungkin posisi kita di situ kita bisa memberikan arah-arah yang bisa membuat sebuah yang ya kenyamanan lah. Kita nahan di situ bagaimana caranya kita bisa memposisikan diri kita pada waktu kita memang diperlukan pada waktu rapat
kemudian kita didudukkan pada waktu bertugas dan lain-lain, kita memposisikan diri kita ya sebagaimana memang situasi kita bekerja yang profesional. Dan ini jadi menurut kami sih tidak ada hambatannya sama sekali, justru kita ikut mensupport, kita saling mendorong, kita saling mendukung, karena keberadaan perempuan dengan adanya afirmatif yang tadi saya sampaikan itu bukan berarti kita ingin menyaingi laki-laki, tidak, tapi kita ingin menyetarakan gender saja. Kita ingin sama, kita ingin saling melengkapi, ingin saling menyempurnakan dari hal-hal yang mungkin kurang, jadi saling menutupi. Nah di situ ya keberadaan kita bawa ketika kita bekerja juga kita bisa lakukan seperti itu, karena perempuan itu lebih banyak bukan hanya logika tapi feel-nya juga, perasaan juga, rasa juga. Jadi disitulah mungkin letak kelebihan perempuan ketika di antara kaum laki-laki ya. Jadi alhamdulillah sih bisa jalan. Iya. Titik lemah yang dianggap orang itu justru jadi titik kekuatan kita. Kekuatan kita. Kita lebih sabar kan, lebih sabar dari adanya mungkin emosi yang mau sini, kita mungkin bisa membuat situasinya kita harus sabar. Jadi semua bisa beraya, itu wajar ya, namanya kita dalam berdiskusi, berargumentasi itu beda pendapat apapun itu. Tapi dengan adanya kita kan mungkin bisa menjadi menyelaraskan, jadi kayak bisa lebih nyaman gitu. Dari Bu Yusi sendiri, Bu, mungkin ada pengalaman sendiri ketika bekerja sama itu, mungkin dari atas sampai bawah dengan kaum laki-laki, dan mungkin kalau KPU sendiri kan banyak dituntut untuk bekerja di lapangan gitu ya Bu ya, maksudnya menyiapkan hal-hal perihal teknis-teknis ya. Nah dari Ibu Yusi sendiri mungkin ada pengalaman tersendiri mungkin terkait itu Bu? Kalau itu sebenarnya gitu ya Mbak, kita itu ya, saya sama beliau ini kalau di KPU bapak-bapak nyebutnya bukan ibu soleh tapi ibu soleh. Itu sudah terbiasa ya, sudah terbiasa untuk menjadi wanita, tetapi kita memang harus lebih banyak bergaul dengan laki-laki. Kalau selama ini sih memang nggak ada hambatan ya, jadi sudah terbiasa karena masyarakat juga sudah paham juga bahwa memang peran perempuan itu tidak hanya terbatas ya, tapi kemudian ketika kita menjadi penyelenggara pemilu sampai di tingkat bawah, ternyata memang bukan kemudian perempuan di sini. Misalnya kayak kemarin saya waktu di BPK jadi ketua itu tidak kemudian menjadi hambatan ya, bahwa itu kenapa atasan saya perempuan kemudian saya di sini lagi, tetapi nggak jadi hambatan kan. Dan mereka yang ketika kita memberikan instruksi, ketika kita memberikan rakor dan lain-lainnya, itu mereka bisa menerima dengan baik. Dan beberapa hal mungkin ketika ada penyelenggara yang perempuan merasa bahwa ada atasannya yang perempuan juga, mereka bisa dengan lebih leluasa untuk menceritakan apa sih kemudian kemarin-kemarin ketika ada hambatan apa yang bisa dilakukan, kemudian bisa bercerita lebih leluasa gitu. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Mbak Vin tadi, bahwa di sini memang perempuan kadang bisa dikatakan tadi bisa seperti agak baper ya, tapi di sini rasa kita itu bisa lebih tinggi, kita bisa lebih respect dengan lingkungan sekitar. Kemudian ketika ada masalah tidak hanya melihat dari satu sisi, tetapi dilihat kenapa masalah itu bisa timbul, permasalahannya dari latar belakangnya apa, kemudian apakah hanya faktor salah satunya saja yang bisa jadi masalah, apakah ada lingkungan di sekitar yang bisa menimbulkan masalah tersebut. Jadi ketika kita mengambil solusi ya solusinya bisa lebih lebih kompleks gitu ya, lebih bisa menyelaraskan banyak hal, lebih menyeimbangkan. Jadi memang perempuan itu ada sisi lembutnya, tetapi itu adalah salah satu kelebihan perempuan juga. Ada sisi galaknya. Itu saat kan Mbak. Ya Bu, dari tadi kan mungkin jawaban-jawaban terkait banyak sisi perempuan yang sangat memotivasi, terutama saya sendiri di sini jadi tahu gitu ya bahwa walaupun di sini perempuan mungkin agak lebih sensitif dan gampang terbawa suasana, tapi ternyata itu juga bisa dijadikan kelebihan juga kalau kita bisa mengolahnya gitu ya Bu ya. Nah, kemudian apa sih Bu suka dukanya ketika harus mengikuti ritme yang mungkin
Kalau perempuan kan ada fase kita tidak seperti biasanya gitu ya Bu. Dari segi emosional lebih marah, kemudian dari sisi fisik mungkin gampang capek, lemas gitu Bu. Nah, selama ini ketika harus bekerja dengan tempo yang sangat padat gitu Bu, harus membawa maksudnya harus bekerja dengan multitasking itu, kira-kira bagaimana sih Bu cara kiat-kiat Ibu ataupun cara mengantisipasinya? Kalau jadi penyelenggara pemilu itu harus apa ya Mbak? Apa namanya? Harus ada sisi laki-lakinya sedikit lah, jangan perempuan banget. Jadi apa ya? Jangan terlalu nggak feminim saja ya. Tapi pada hal tertentu itu juga harus menyesuaikan dengan pekerjaan gitu ya. Jadi apa namanya? Kayak kita misalnya kita tahapan itu bisa pulang pagi tiap hari gitu kan, capek ya pasti dan lain sebagainya. Emosi kalau lagi tahapan itu orang di kantor itu udah mukanya udah nggak enak semua itu kan, udah capek campur aduk kerjaan tahapan itu, tapi kita bikin enjoy aja gitu kan, karena toh kita mau marah-marah juga harus diselesaikan, kita happy juga diselesaikan, kenapa nggak milih yang happy aja sih? Jadi itu pilihan kita sendiri sih akhirnya. Kita mau ngomel-ngomel, mau marah, mau gimana juga pekerjaan itu harus diselesaikan juga. Kita happy sambil menikmati pekerjaan juga harus selesai juga ya. Kita pilih yang happy aja gitu kan. Begitu keluar kantor jadi seperti itu. Jadi dianggap kalau kayak kami di KPU itu jadi kayak keluarga sih ya Mbak. Jadi KPU ya di rumah ya rumah gitu sama aja. Jadi orang-orang di kantor itu sudah kayak keluarga sendiri lah gitu. Jadi enggak apa-apa misalnya itu yang kunci yang pertama adalah pastikan komunikasi ya, karena kalau kayak kami di KPU kan ada 5 divisi tuh, 5 divisi itu harus saling berkaitan gitu ya, misalnya nggak ada divisi satu yang lebih penting daripada divisi yang lain. Jadi komunikasi antar divisi biasanya kalau lagi tahapan capek gitu, karena ada perbedaan pendapat antar ini gitu kan, kita kan capek gitu kan, kadang yang penting pekerjaan gini-gini, padahal divisi yang lain juga harus sama gitu, jadi harus diselaraskan dan ngobrol itulah. Dan kita punya ritual kumpul yang tentang ngomongin kerjaan deh, main kemana healing. Oh itu bisa dicoba healing gitu kan, healing kalau misalnya bahasa milenialnya healing. Padahal cuma mungkin kita berlima ayo makan ayam gitu. Cuma itu maksudnya selama kita punya prinsip akan mumet pada waktunya, saat nggak mumet ya jangan dibikin mumet lah gitu kan. Kita main yuk kemana gitu berlima, nggak penting kadang cuma nongkrong di mana, makan apa, hanya makan bakso apa tapi ngobrol-ngobrol. Kedekatan kita dibikin gimana supaya nyaman gitu lah. Jadi kayak kalau di kantor lagi dikejar kerjaan ya, tapi kita rasanya kayak di keluarga aja nyaman gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Dan kami 5 orang ya Mbak, tim ya Mbak, sama kayak Bawaslu ya. Jadi menyelaraskan 5 pikiran, 5 karakter itu agak susah kan kalau nggak saling ini dan nggak menikmati ya pekerjaan. Jadi pekerjaan itu udah berat, nggak usah ditambah buat yang lain aja. Itu prinsip saya sih dari dulu gitu. Jadi ya sudahlah, pekerjaan capek berat kita bikin seneng aja gitu. Berarti kiat-kiatnya kita harus dibawa happy. Iya, bawa happy aja apapun itu. Ini mungkin Bu pertanyaan penutup ya, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Vivi, Ibu Yusi dan juga Ibu Dian, bertepatan dengan Hari Kartini, apa harapan Ibu kepada seluruh perempuan menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024? Dimulai dari Ibu Vivi mungkin Bu. Kalau berbicara harapan tentunya yang baik-baik ya Mbak. Iya. Apalagi hari ini ya, sebelumnya saya juga sama lah ya kepada Mbak Dian, Mbak Yusi, Mbak Dian juga dan ini selamat Hari Kartini ya, terutama selamat Hari Kartini, terutama juga perempuan-perempuan yang mungkin saat ini sekarang ini sedang menyaksikan ya dari rumah, sahabat-sahabat bahwa seluruh semuanya yang sedang di rumah juga menyaksikan kegiatan kami. Mengucapkan selamat Hari Kartini khususnya kepada semua kaum perempuan menuju tahun penyelenggaraan pemilu ya tahun 2024. Tentunya pemilu tersebut sudah dirasa sangat kompleks, sangat berat. Di benak kita itu sudah kayaknya banyak tantangannya. Nah, tantangan ini jangan jadikan hambatan kita sebagai kaum perempuan. Kita harus berani maju, harus kuat, harus tangguh, dan harus siap. Kita mendorong semua perempuan-perempuan khususnya yang ada di Wonosobo untuk mau masuk menjadi penyelenggara pemilu,
untuk tahun 2024 persiapkan diri mulai saat sekarang ini, karena kan 2024 tahapannya juga sudah memulai ya Mbak ya. Sekali lagi tetap sama sebagai perempuan ya Mbak ya, kita sebagai perempuan, satu catatan kami bahwa sesibuk-sibuknya kita sebagai perempuan dalam berkarir, dalam bekerja di luar rumah, namun jangan sampai kita melupakan keluarga kita pulang ke rumah untuk menyelaraskan, menyeimbangkan harmonisasi kita kepada keluarga. Itu mungkin rekan saya. Tetap banyak perempuan yang mau masuk menjadi penyelenggara pemilu tahun 2024. Kita sukseskan pemilu 2024, baik itu pemilu di bulan Februari tahun 2024, tepatnya di tanggal 14 ya Februari, kemudian 27 November untuk pemilihan kepala daerah. Itu Mbak kita dari kami ya yang perlu kita sampaikan. Terima kasih Bu. Dan dari Bu Yusi sendiri Bu, harapan kepada seluruh perempuan-perempuan menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024. Yang pertama ini bertepatan dengan hari Kartini ya Mbak ya. Pada semua perempuan ya, semua perempuan itu baik itu sebagai penyelenggara, baik sebagai ibu rumah tangga, apapun profesi itu adalah kalian semua perempuan yang hebat. Gak ada perempuan yang hebat, semua perempuan hebat ya. Jadi selamat dari Kartini, berbanggalah sebagai perempuan ya. Karena perempuan itu ya memang bisa dikatakan bahwa di Al-Quran juga sudah ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi sebagai perempuan merasa bangga sebagai perempuan. Kemudian untuk pemilu 2024 ya, perempuan-perempuan di luar sana jangan takut untuk menjadi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu bukan sebagai salah satu momok yang mengerikannya. Ada saatnya ketika tahapan mulai sibuk, ada saatnya ketika kita bisa menikmati kehidupan kita sebagai perempuan juga. Jadi nggak usah takut, masalah nggak ada selesainya, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Akan ada saatnya ketika nanti kita bisa menemukan suatu solusi, dan juga ada saatnya kita menemukan orang-orang yang baik di sisi kita, dan semua masalah pasti akan mendewasakan kita, membuat kita menjadi lebih tangguh. Dan juga bagi para perempuan, sesibuk-sibuknya perempuan di luar sana, dan juga kita sebagai perempuan yang mengingatkan kita diri sendiri, memang keluarga juga adalah nomor satu. Jadi keluar, kita ketika keluar sebagai perempuan yang bekerja, ketika pulang kita sudah menjadi ibu dan istri yang baik bagi kita. Terima kasih Bu Yusi. Dan juga jangan kita 2024 siap untuk mensukseskan pemilu ya di 2024 dan juga pilkada di 2024. Terima kasih Bu Yusi. Kemudian Budian, harapannya? Sama kayak ini yang pertama salam baik Kartini ya buat kita semua adalah perempuan Indonesia, sudah diperjuangkan oleh Ibu Kartini gitu ya, dengan segala perjuangannya. Ayo kita lanjutkan dengan perjuangan, masih panjang perjuangan kita ke depan tuh, masih panjang dan banyak sekali jalan yang kita bisa mewujudkan perjuangan Kartini. Sebenarnya masih banyak sekali yang belum kita gunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi tetap tetap semangat untuk kedepannya, perempuan-perempuan tangguh gitu ya di luar sana juga banyak posisi-posisi penting di area publik dan juga di politik yang sebenarnya strategis untuk perempuan yang tetap berjuang. Kemudian di 2024 saya sih harapannya semoga semakin banyak lagi perempuan-perempuan jadi penyelenggara pemilu gitu ya. 30% aja deh keterwakilan itu demi terpenuhi itu sudah luar biasa gitu. Itu nggak hanya sekarang kita lihat aja di Bawaslu RI cuma satu perempuan, KPU RI cuma satu perempuan gitu kan. Iya kan Mbak, jadi harapan kita di provinsi, kabupaten, besok sampai PPK, PPS, Panwasca dan sampai ke bawah insya Allah kalau diperjuangkan semoga bisa sampai 30%, karena saya yakin banyak perempuan-perempuan yang sanggup sebenarnya Mbak, cuma kadang-kadang kadang-kadang lebih kompeten daripada laki-laki, cuma karena nggak merasa percaya diri dan lain sebagainya itu yang menghambatkan tadi itu ya, hambatannya tadi itu belum, terutama yang budaya patriarki. Betul, makanya di 2024 ayo kita perjuangkan semoga semakin banyak penyelenggara pemilu ke depannya. Kemudian kalau di politik juga semoga perwakilan perempuan bisa menyampaikan aspirasi yang lebih baik. Iya, bisa mengakomodir juga ya kepentingan perempuan kan. Sayang sekali Mbak, banyaknya suara. Iya, prinsip adilnya juga ada antara laki-laki dan perempuan. Ketika keterpenuhan perempuan itu kan ada. Jadi banyak
sisi positifnya sebenarnya itu ya. Kenapa kita menggaungkan keterwakilan perempuan harus ada, memperhatikan untuk itu harus bisa gitu ya. Itu kan karena ada harapan yang baik yang tadi disampaikan saya, Mbak Dian sama Mbak Yusi lah. Walaupun akhirnya kembali ke keluarga kita tuh. Iya. Asli ya Mbak. Itu yang sama. perempuan kan seperti itu. Kodrat. Udah melekat. Kodrat yang sudah mulai. Iya. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya pada pagi hari ini ya Bu. Sangat luar biasa ini sahabat-sahabat Bawaslu mendengar podcast kali ini pasti termotivasi bahwa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama, bahwa perempuan juga memiliki kompetensi yang sama, tinggal bagaimana kita memberanikan diri untuk berpartisipasi ataupun menyuarakan suara kita, walaupun itu sebagian besar bersama dengan laki-laki gitu ya Bu. Kita bisa berdampingan bersama-sama, kita bisa berjalan beriringan gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu-ibu atas motivasinya hari ini, atas cerita pengalamannya yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi suatu cerita yang bisa memotivasi, bukan hanya kita bisa sukses di dalam, maksudnya ibu rumah tangga gitu ya Bu ya, tapi kita juga bisa sukses di luar sebagai wanita karir gitu ya. Ini adalah sosok-sosok Kartini masa kini yang bisa menjadi momentum untuk kita bisa bangkit, untuk bisa menyuarakan suara perempuan. Akhir kata, saya Tian Riani, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perempuan penyelenggara pemilu Kabupaten Wonosobo mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga semangat Kartini menginspirasi perempuan Indonesia untuk maju. Thank you Bapak Ibu Bawaslu menjaga ketertiban pemilu. Pemilu aman, damai dan bergembira. Demokrasi untuk kemajuan